Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, partai politik jelas memiliki peran dan posisi yang teramat penting. Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Tanpa eksistensi partai politik, demokrasi dipastikan bakal limbung karena kehilangan satu tonggak penyokongnya. Pentingnya fungsi parpol membuat ia harus dijaga independensinya dan dijauhkan dari intervensi. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 1 Agustus 2023 dengan tema Independensi Parpol Jangan Diobok-obok bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan nanti menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Suka mengobok-obok atau suka diobok-obok? Dua-duanya kita nggak suka. Tidak suka ya. Dan kita akan bicara bagaimana kemudian partai politik. Saya agak kurang yakin sebetulnya Bang Elman apakah benar bisa diobok-obok. Tapi sebelum kita bahas itu pemirsa dan Bang Elman, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Ini terkait dengan kasus dugaan korupsi di Basarnas. Evaluasi penempatan TNI di instansi sipil. Ini artinya evaluasi penempatan TNI akhirnya nanti tidak ada lagi perwira TNI di instansi sipil atau seperti apa kira-kira Bang Elman? Iya, bisa juga diartikan seperti itu. Iya. Bisa juga diartikan dalam bentuk lain misalnya. Jadi ini kan bermula dari soal kasus Basarnas ini kan. Ketika kepala Basarnas ini diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, ya wajar aja saya pikir ketika KPK yang melakukan OTT menetapkannya sebagai tersangka. Walaupun perwira militer? Walaupun siapapun dia, sepanjang dia penyelenggara negara, mestinya artinya penyidiknya berhak mentersangkakan dia kan gitu kan. Meskipun tadi itu ya militer dan sipil itu. Iya itu. Okay. Nah, tetapi karena dia militer, sempat kan TNI kan sedikit keberatan. Yang berhak mentersangkakan ini kan militer. Nah, ini yang mungkin latar belakangnya mengapa Presiden minta dievaluasi kan. Nah, sebetulnya kan ketika prajurit militer atau polisi menduduki jabatan sipil, pada saat itu sebetulnya dia tidak lagi menjadi organik kan. Dia sudah organik di sipil itu kan. Nah, ketika dia melakukan tindak pidana korupsi, maka mestinya instansinya kan tidak harus ikut tercemar kan. Karena itu perbuatan pribadi. Maka itu menurut saya sangat tepat kalau misalnya persoalan ini tidak menjadi masalah. Ini kan sepertinya kan kesan masyarakat kan. Oh ini TNI mau melindungi kan gitu kan. Nah, kalau di dalam berita ini dikatakan Bang ada pendapat dari pakar hukum pidana ya Abdul Fikar Hajar bahwa anggota militer diberhentikan lebih dulu saja sebelum dikaryakan di instansi sipil supaya jelas kalau sampai ada tindak pidana dia melakukannya dalam kapasitas sebagai orang sipil. Ya, bisa juga jalan pintas seperti itu. Tapi bisa juga kalau memang militer tidak mau disidik pejabat militer yang bertugas di sipil tidak mau disidik secara hukum sipil, ya sudah dilarang aja prajurit militer maupun polisi untuk menduduki jabatan sipil. Selesai. Supaya clear ya. Supaya clear. Jadi masing-masing. Jadi tidak karena lagi dispute seperti ini kan. Itu terserah. Siapa yang rugi sebetulnya kita. Karena kita juga tetap memerlukan ada jabatan-jabatan tertentu yang memang harus pantasnya, layaknya, optimalnya kalau diduduki oleh prajurit militer atau polisi. Gitu. Tapi kalau memang begini kejadiannya, udah ekstrim aja. Tidak ada yang boleh lagi jabatan sipil diduduki oleh militer. Nah, itu kan menurut saya sih tidak bijaksana. Ya kita tunggu berarti seperti apa evaluasinya dan kita harapkan ada perubahan yang lebih baik tentunya untuk keadaan. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa. Ini terkait dengan bencana di Papua. Jokowi soroti bencana di Papua. Maksudnya soroti ini seperti apa Bang Elman?
Ya di sana ada bencana misalkan dan kurang pangan karena terjadi katakanlah musim dingin kan. Iya. Kan ini di daerah pegunungan kan. Di sana malah dingin ya? Dingin. Di Papua malah dingin. Nah, jadi ini apa di Papua pegunungan ini ya, iya, bukan iya. di Jayapuranya ini. Iya, iya. Nah, tentu di sini kan tanaman-tanaman juga kan pasti nggak bisa ada yang tumbuh kan. Biasanya kan begitu. Betul. Nah, tentu ini kan harus dibantu. Iya. Namanya kurang pangan harus dibantu. Iya. Nah, tetapi dua hal yang menjadi masalah di sana itu, membantunya sebetulnya kan mudah kan, tinggal menggerakkan helikopter atau apa. Nah, tapi jangan lupa di sana juga tidak kurang aman. Nah kan gitu kan, ke sana kan ada juga kelompok kriminal kelompok bersenjata kriminal itu ya. kan. Iya. Nah, disinilah pentingnya koordinasi. Oke. Nah, maka itu ada bagusnya tetap mereka terselamatkan, tetapi prajurit TNI maupun polisi juga harus ikut membantu bagaimana untuk pengamanan bantuan ini. Oke. Supaya nyampe ke masyarakat yang bersangkutan, tetapi yang membantu juga aman. Baik. Kita harapkan itu bisa berjalan di Papua karena soal ancaman bencana ini di berita selanjutnya juga Bang Elman dan pemirsa di halaman 2 BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana ingatkan masyarakat agar hemat air bersih karena dikatakan di dalam berita ini bahwa kekeringan fenomena El Nino itu puncaknya katanya di Agustus September Bang. Bagaimana nih Bang Elman? Ya ini kita diingatkan sebetulnya terutama soal pemakaian air bersih ya. Yeah. Jadi kita jangan menganggap karena di daerah kita sepertinya tidak terjadi kekurangan air bersih. Aman-aman saja. Maka kita katakanlah mencuci mobil, menyiram-nyiram bunga apa segala seenaknya aja kita kan. Keran terbuka terus. Keran terbuka terus. Yeah. Nah, jangan lupa apa yang kita lakukan ini juga akan berdampak di tempat lain kan. Betul. Semakin banyak kita kuras air dari bawah tanah ini kan akan berdampak di daerah lain. Jadi oleh karena itu menurut saya bagus juga kalau kita berhemat. Kalau tidak perlu tidak usah dibuang gitu. Dan kemudian juga mungkin ini ya perlu juga membangun sumur-sumur resapan ya Bang ya di tempat yang memang kita bisa lakukan begitu karena. Tapi Pemda juga harus ikut juga antisipasi ya. Harus juga mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Tapi para pemerintah daerah juga jangan juga ikut-ikutan seenaknya juga. Dimulai dari dirinya lah ya, memberikan contoh bagaimana menggunakan air bersih dengan bijak. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Independensi Parpol Jangan Diobok-obok. Saya berpikir Bang Elman, memang partai politik itu masih bisa diobok-obok Bang? Independensinya bagaimana maksudnya Bang? Ya, pada dasarnya kan tidak boleh. Kenapa? Karena partai politik itu harus independen. Dan independensinya harus dijaga oleh semua, termasuk penguasa. Kita juga harus menjaga independensi partai politik. Karena apa? Hanya partai politiklah yang bisa sumber untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden kan partai politik. Tidak ada yang jalur lain. Jalur independen. Demikian juga untuk duduk di DPR maupun DPRD kabupaten kota provinsi. Itu hanya partai politik. Tidak ada yang independen. Dan itu sebabnya kan partai politik itu kan pilar demokrasi. Betul. Jadi kalau dia goyah, kalau dia kan dia kan akan limbung. Karena tonggaknya tidak kokoh lagi kan. Dan yang rugi siapa? Kita semua. Nah itulah makanya kan dalam kaitan ini ketika Partai Golkar ini terkesan ya kan diobok-obok, nah, kita sebetulnya kan marah kan. Untuk apa? Walaupun membuktikannya kan susah. Ya seperti yang dirasakan oleh Ketua Umum Partai Golkar baru-baru ini kan. Artinya kan sulit kita menepis pemeriksaan itu tidak terkait dengan politis. Pasti orang akan mengkait-kaitkannya. Oh ini pasti. Karena di sisi yang lain juga di waktu yang bersamaan kan ada seorang pejabat negara yang juga mengatakan saya mau menjadi ketua umum Partai Golkar. Walaupun saya tidak mau berhadapan-hadapan dengan Pak Erlangga. Itu ada Bang yang mengatakan begitu kan akhirnya orang jadi berpikir Bang. Makanya saya bilang kan. Ini kan rentang waktu. Kasus ini kan bermula dari ekspor CPO.
ya kan? Betul. Beberapa waktu yang lalu. Setahun lebih. Setahun lebih kan? Iya, iya. Perbuatan itu kan sama-sama dilakukan oleh semuanya. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Peristiwanya yang sama. Kalau memang ada katakanlah tindak pidana, yang korupsi yang dilakukan oleh para pelaku ini, semuanya harus disidik pada saat itu. Kan objeknya sama, waktunya sama, kan begitu kan? Nah, apa yang membedakan? Kenapa tiba-tiba setelah sekian lama rentang waktunya, sekarang baru mau diperiksa. Dan ini kebetulan bersamaan dengan makin dekatnya kontestasi pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, semua ini jangan disalahkan kalau masyarakat menghubung-hubungkannya. Apalagi muncul para pejabat, saya siap mau jadi ketua umum Golkar katanya. Itu dia. Bahkan dari internal Golkar juga muncul kita juga udah siap untuk melakukan munaslup. Kan begitu. Kok bisa semuanya kalau bahasa sehari-hari ujuk-ujuk begitu Bang ya? Kalau itu ternyata benar-benar natural, hebat sekali. Tapi kita akan bahas Bang Elman dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini. Selasa 1 Agustus 2023, independensi parpol jangan diobok-obok. Independensi parpol jangan diobok-obok. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, partai politik atau parpol jelas memiliki peran dan posisi teramat penting. Ia merupakan salah satu pilar demokrasi. Tanpa eksistensi parpol, demokrasi dipastikan bakal limbung karena kehilangan satu tonggak penyokongnya. Konstitusi mengatur yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden ialah parpol atau gabungan parpol. Itu artinya, kendati yang memilih presiden ialah rakyat secara langsung, parpol tetap punya peran strategis melahirkan eksekutif. Begitupun kalau bicara lembaga legislatif, parpol-parpol inilah yang akan mengisi dan duduk di parlemen. Sedemikian pentingnya fungsi parpol dalam sistem pemerintahan demokrasi membuat ia harus dijaga. Tidak hanya untuk sekadar hidup atau eksis, tetapi parpol juga harus diberi ruang agar mampu menjelma menjadi sebuah tiang penyangga demokrasi yang kokoh, sehat, dan kuat. Caranya, jaga independensinya dan jauhkan dia dari intervensi. Omong kosong bicara soal penguatan parpol kalau dalam praktiknya masih banyak tangan yang selalu ingin mengobok-obok independensi parpol. Tangan-tangan itu di satu sisi mengintervensi, bahkan menyandra parpol dengan perkara-perkara hukum. Pada sisi lain, mereka mencoba menciptakan riak di kalangan internal parpol. Apa yang menimpa Partai Golkar belakangan ini dipersepsikan sama. Ada percobaan intervensi yang dilakukan dari berbagai sisi, baik tusukan dari dalam maupun dari luar. Dinamika di Golkar cukup mengindikasikan ada penggunaan perangkat negara, termasuk instrumen penegakan hukum untuk kepentingan politik jelang pemilu 2024. Rongrongan terhadap independensi parpol tengah diuji di Golkar melalui peristiwa hukum di Kejaksaan Agung, yakni pemeriksaan Sang Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil atau CPO. Kendati dalam kasus tersebut status Airlangga ialah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, publik tidak bisa menutup mata bahwa pemanggilan Airlangga bertautan erat dengan urusan politik. Terlebih, pada saat yang hampir bersamaan muncul pula polemik internal partai melalui desakan elit senior Golkar agar digelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslup, maka makin solidlah dugaan dan kecurigaan publik bahwa tangan-tangan tak terlihat memang sedang menggoyang Golkar dari luar dan dalam. Bukan tidak mungkin jika agenda munaslup berhasil disusupkan para pengusungnya. Pemeriksaan Airlangga oleh Kejagung akan dijadikan pintu pemakzulan Sang Ketua Umum dalam munaslup tersebut. Ngeri bukan? Ya, begitulah cara kerja tangan-tangan besar yang tak terlihat wujudnya tapi begitu terasa besar kuasanya.
Mereka menyampur baurkan hukum dan politik sekehendaknya, memburamkan batasan antara keduanya. Perkara hukum yang seharusnya diselesaikan secara hukum, pada praktiknya dikait-kaitkan, dipelintir hingga dimanipulasi secara politis demi kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum yang sudah rusak dibiarkan semakin tambah rusak. Semua itu menjadi tanggung jawab publik untuk mencegahnya. Karena itu, dalam konteks dan perspektif demokrasi, munculnya penolakan DPD Provinsi Partai Golkar terhadap wacana Munaslup patut kita apresiasi. Timbulnya kesadaran sekaligus soliditas parpol melawan ancaman intervensi semacam ini sangat sehat. Bukan semata untuk eksistensi dan independensi Partai Golkar, melainkan juga demi masa depan demokrasi di Indonesia. Sekali lagi, keberadaan parpol sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Ketika parpol bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi di dalam lingkup internal, kemudian ditularkan dan berpengaruh kepada masyarakat luas, kita cukup optimistis Republik ini bakal mampu melaksanakan demokrasi yang jauh lebih bagus lagi. Di sisi lain, tangan-tangan penguasa harus menghentikan kegemaran mengobok-obok dan mengintervensi parpol. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyertakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Bang Elman, sekarang kita mau bertanya dulu Bang, sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur Rohman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, ini kalau kita melihat banyak orang yang mengira bahwa pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, karena jabatannya sama-sama dipegang ya, itu ada motif politis. Kenapa kemudian kasus dugaan korupsi CPO yang sudah menjatuhkan hukuman berkekuatan tetap untuk pelaku yang lain, justru baru sekarang satu orang yang diduga terlibat diperiksanya. Kalau Anda lihat ada motif politis atau memang ini murni pemberantasan korupsi, Mas Zainur? Ya, memang sangat susah ya untuk memastikan ada atau tidaknya motif politik dalam penegakan hukum. Tapi menurut saya, Bang Leonard, ada beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian. Yang pertama, ketika ada pelaku lain, tetapi pelaku lain itu tidak diproses hanya karena latar belakang politiknya. Atau yang kedua, jika ada kasus korupsi lain di luar kasus tersebut yang jelas-jelas menunjukkan keterlibatan sebuah kelompok politik tertentu tetapi tidak diproses. Atau yang ketiga, jika proses penegakan hukumnya itu dilangsungkan tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlangsung di aparat penegak hukum. Misalnya dari sisi timing, Bang Leonard. Timingnya itu seakan-akan dipilih, ya, bukan berlangsung secara alami sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Nah, jadi memang kalau kita disuruh memastikan itu agak susah untuk memastikannya, tetapi kita bisa menilai kalau misalnya dalam satu kasus, ya ada satu kasus, tapi ada satu kelompok tertentu yang tidak diperiksa, ya misalnya sering dibahas dalam kasus BTS, ya, misalnya ada warna tertentu itu yang tidak disentuh sampai sekarang gitu ya. Itu kita publik menjadi bertanya-tanya, ini ada atau tidak motif politiknya gitu ya. Atau yang kedua, ternyata di kasus-kasus yang lain itu ada gitu ya, tetapi tidak diproses. Nah itu Bang Leonard yang bisa menjadi beberapa indikasi. Nah khusus untuk yang ekspor CPO, saya juga harus fair mengatakan bahwa di kasus ini sekarang masih ada 3 tersangka lain, Bang Leonard, yaitu 3 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, sehingga memang masih ada relevansinya ketika seseorang itu dimintai keterangannya. Tetapi sekali lagi, ketika seseorang dimintai keterangan itu
harus benar-benar untuk tujuan penegakan hukum, bukan untuk tujuan misalnya memojokkan atau kemudian menjadi pengunci untuk tawar-menawar dari sisi politik. Nah itu indikasinya sekali lagi kalau menurut saya adalah apakah timingnya itu adalah timing yang sesuai berjalan alami dalam proses penegakan hukum atau dipilih oleh aparat penegak hukum dari tangan-tangan tak terlihat dari eksternal Bang Leonard. Mas Zainur, tangan-tangan tak terlihat itu sebagian orang mengatakan adalah hegemoni kekuasaan. Semacam gurita katanya. Sekarang semua menurut orang-orang ini adalah sudah dipengaruhi oleh kekuasaan. Kalau Anda lihat benar apa tidak itu Mas? Salah satu yang bisa digunakan ya tadi ya, menurut saya indikatornya adalah ketika aparat penegak hukum itu tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, tidak menggunakan waktu-waktu tertentu sebagai momentum. Itu kita baru bisa percaya bahwa memang tidak ada unsur politik. Tetapi selama semacam ketegasannya itu selektif, nah itu kita bertanya-tanya. Nah ini tegas gitu ya. Kita dukung memang pemberantasan korupsi, tetapi kalau pemberantasan korupsinya selektif, itu berarti ada indikasi permainan politik di balik itu semua. Sehingga ya kalau memang kejaksaan memang tanpa pandang bulu, kejaksaan tidak tebang pilih, kejaksaan tidak memilih momentum gitu ya, publik akan percaya. Nah itu misalnya dalam kasus BPS yang jelas-jelas itu ada indikasi berbagai partai politik yang turut bermain begitu ya. Tetapi mungkin karena ini hanya partai politik tertentu yang diproses. Nah ini mungkin bertanya-tanya gitu. Baik, mungkin karena perbedaan warnanya saja sih sehingga kemudian perlakuannya berbeda. Mungkin ya, kita harapkan tidak. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Zainur. Kata kuncinya begitu Bang Elman, bahwa kalau aparat penegak hukum tidak pandang bulu, tidak siapapun yang memang terindikasi korupsi itu ditangkap, diselidiki, maka orang akan yakin bahwa tidak ada motif politis. Tapi apa bisa begitu Bang? Ya sebetulnya kan hal-hal seperti ini kan sudah berulang kan. Iya sih. Itu yang menyebabkan orang tidak mudah percaya. Katakanlah ketika Kapus Penkum mengatakan ini tidak ada kaitannya, tidak politis kan gitu. Tidak bermotif politis ya. Tidak bermotif politis. Tapi kan fakta kan berbicara lain selama ini kan gitu kan. Sehingga seperti yang kita sampaikan tadi, kasus yang menimpa Ketua Umum Golkar ini kan, kan perbuatan korupsi itu kan sudah terjadi kan. Diduga ya. Diduga terjadi. Karena yang ini belum kan, belum putus ya. Artinya kan peristiwanya sendiri kan sudah terbukti terjadi, dilakukan oleh orang-orang lain. Dan sudah inkrah kan. Sudah dihukum. Sudah dihukum. Nah persoalannya kan kalau itu benar menimpa orang Erlangga ini kan, kenapa nggak dari dulu aja disidik? Apa sebegitu lamanya mencari bukti-bukti apa gitu. Kenapa baru sekarang dan kebetulan seperti yang saya katakan tadi kan sangat berdekatan, berimpit waktunya 3-4 bulan lagi pendaftaran bakal calon presiden. Nah, ini yang membuat orang bertanya-tanya dan pada saat yang bersamaan terus muncul dari internal Golkar ya, tidak semuanya. Mengatakan kita harus segera melakukan munaslup dengan berbagai alasan. Diduga salah satu alasan utamanya karena ini nih sedang diperiksa nih. Dugaan korupsi. Ada juga mengkaitkan dengan elektabilitasnya kan gitu kan. Nah, ada. Pada saat yang bersamaan juga muncul 2 pejabat tinggi negara ini menyatakan siap untuk menjadi ketua umum Golkar. Yang penting saya tidak mau berkelahi, tidak berantem, tidak pakai duit dan sebagainya kan gitu kan. Nah, ini kan semua ini membuat kita sulit menepis bahwa kejadian-kejadian ini mau tidak mau kita anggapan bahwa ini politisasi, ya kan, susah untuk terbantahkan gitu. Memang susah mencari buktinya, sama seperti buang angin, ya kan, terasa baunya,
tapi tidak terlihat bentuknya. Siapa yang mengeluarkannya kan gitu. Susah dibuktikan. Susah dibuktikannya gitu. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tangerang Selatan, Banten. Ada Pak Satria. Pak Satria, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Elman. Metro TV, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Satria, bagaimana pendapat Anda Pak? Baik, saya ada 3 singkat saja. Bahwa kita sepakat kelangkaan minyak goreng itu menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan negara. Ya. Dan kita tahu putusan PN itu ada menyebutkan merupakan aksi korporasi. Sehingga wajar kejaksaan itu harus membuktikan apakah ada keterlibatan. Karena pada saat itu Pak Airlangga menjabat atau sampai sekarang adalah menjabat. Gitu loh. Itu saya rasa adalah pengembangan kasus. Yang ketiga, kalau menurut saya sih tendensius ya Bung Elman, kalau penguasa itu mengobok-obok. Karena ini adalah akibat rangkap jabatan. Ketua umum sekaligus juga ketua partai ya, menjabat juga sebagai menteri. Yang menyebabkan tuh partai berubah atau ya dinamis lah, apalagi mendekati pemilu, itu wajar. Seharusnya Pak Airlangga adalah keluar pada saat itu dari kabinet kalau misalnya menjadi ketua partai. Jadi saya rasa ya, saya juga pencinta Metro TV, saya rasa juga mungkin sekarang Metro TV juga dari partai yang mungkin juga mengusung, saya rasa kita harus menghormati lah dari hukum ini. Oke, Pak Satria, kalau menurut besar dampaknya. Oke, Pak Satria, kalau ada orang yang bertanya soal momentum ya Pak, ini kan dugaan sangkaan korupsi CPO ini sekian pelaku sudah dihukum malah, sudah berkekuatan hukum tetap sekian waktu yang lalu, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ya kurang lebih. Tapi ini ada yang semacam tercecer begini. Bisa terjadi ini karena memang butuh alat bukti yang lebih banyak lagi atau seperti apa kalau Anda lihat Pak? Kalau saya lihat adalah begini, ini kan minyak goreng ini kan ada 3 PT besar, ya kan, yang mengatur ini semua. Iya, kalau misalnya kita lihat itu adalah sudah diputus yang tadi adalah kan inkrah, tapi ada aksi korporasi. Maksudnya di sini kalau saya tangkap adalah kejaksaan, apakah aksi korporasi ini udah disetting gitu loh sebagai maksudnya Menteri jadi Ekonomi pada satu pemeriksaan ini terkait dengan 3 korporasi atau 3 perusahaan itu menurut Anda begitu ya? Betul, betul karena ini jadi adalah makanya butuh waktu sekali. lebih lama sampai 1 tahun lebih ya Pak ya? Benar, kayak karena bukan masalah momentum ya, tapi kalau menurut saya Pak Erlangga silakan membuktikan lah kalau memang dia tidak terlibat, nanti dibuktikan ya. Itu clear, betul. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Satria di Tangerang Selatan, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Satria ada, ini saudara saya nih Bang Elman, Pak Samosir di Bandung, Jawa Barat. Pak Samosir, selamat pagi. Halo. Pak Samosir. Halo. Ya, di Bandung, Pak Samosir di Bandung, Jawa Barat. Silakan Pak pendapat Anda, singkat padat saja. Ya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Iya.
Ya, saya mau jelaskan begini dulu ya. Singkat padat saja Pak, Jadi waktu kan, kita tidak banyak, silakan. Iya. Saya jelaskan bahwa di situ kan ada pemanggilan Erlangga Hartarto sebagai saksi. Ada pemanggilan Erlangga Hartarto sebagai saksi. Saya kira ini kan harus diingat bahwa setiap warga negara kalau dipanggil di saksi itu harus hadir. Oke. Nah, kalau demikian halnya, maka saya kira tidak perlu dipersoalkan kenapa Erlangga Hartarto dipanggil, jangan dikait-kaitkan dengan kedekatan pemilu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya itu. Karena Meskipun, setiap warga negara itu mempunyai kewajiban kalau dipanggil menjadi saksi. Baik. Yang yang ditanyakan kedua, orang Pak Samosir adalah kenapa Pak Erlangganya dipanggilnya sekarang setelah kasus ini berjalan sekian waktu, kurang lebih 1 tahun, dan pelaku lain di peristiwa itu sudah dihukum begitu loh Pak. Ini pertanyaan orangnya begitu, kok lama banget ya untuk memanggil atau memeriksa seorang Erlangga. Bagaimana itu Pak Samosir? Saya menjawab, ya begini, penegakan hukum itu kan tidak sederhana. Penegakan hukum itu tidak sederhana, itu kan perlu mengumpulkan alat-alat bukti, perlu juga mendengarkan keterangan-keterangan saksi. Ini kan memerlukan waktu yang banyak. Jadi butuh waktu lama ya berarti ya. Sementara yang pelaku yang awal buktinya sudah langsung ketahuan di awal begitu ya Pak Samosir ya? Iya. Yang sudah dihukum itu sudah ketahuan lebih dulu, setahun yang lalu begitu? Oke, bisa saja begitu. Tapi kan ini kan kalau mau dikaitkan dengan perorangan, itu kan harus apa dasar hukumnya itu loh. Oke, baik, kita jadi ikuti saja proses pemeriksaan ini seperti itu menurut Anda ya. Terima kasih Pak Samosir di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Penegakan hukum dipastikan harus berjalan dengan tentunya tanpa motif politis. Nah, kalau menurut pemirsa, ya ini wajar ini pemeriksaan atau pemanggilan ini. Bagaimana Bang Emang? Ya, pemeriksaan, pemanggilan terhadap saksi atau siapapun yang dipandang tahu tentang peristiwa ini, itu sah-sah saja kan gitu kan. Kapan aja boleh, nggak ada yang larang, kan? Mau besok, mau lusa, mau tahun depan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan besar itu tadi, ini kan peristiwanya kan sebetulnya sudah terjadi, sudah lewat setahun yang lalu. Kan? Masa iya sih pada saat itu belum bisa terlihat keterkaitannya, keterkaitan orang-orang tertentu terhadap kasus ini kan gitu. Ketika menetapkan beberapa orang dan korporasi tersangka, dan sudah terhukum malah kan, ada 1-2 orang masih samar-samar, masih gelap gitu kan. Itu tercecer. kan bayangan kita kan selama setahun ini masih gelap ini. Sekarang tiba-tiba, nah barang itu ada nih, kan gitu kan. Ada bukti yang luar biasa baru nih. Ada bukti yang luar biasa nih. Sekarang panggil, periksa, kan gitu kan. Nah, pada saat yang bersamaan, kan gitu kan, orang pasti mengkaitkannya kan, wah ini pasti berkaitan dengan pemilu. Karena waktunya sangat berdekatan. Kalau itu terjadi misalnya setengah tahun yang lalu aja. Iya, Desember lah ya. Desember lah misalnya. Orang pasti tidak mengkaitkan. Atau nanti ditunggu sampai misalnya habis pemilu. Kan gitu kan. Karena buktinya masih kurang. Masih kurang. Kan nggak 1 tahun aja dia tunggu kok. Iya. Masa dia tunggu setengah tahun lagi misalnya kan. Masa nggak bisa. Ya, nah, inilah sebetulnya yang membuat orang layak curiga, kurang percaya kalau ini tidak ada tangan-tangan, katakanlah tangan-tangan jahil lah berarti gitu kan. Kok kebetulannya begitu Pak? Kebetulannya kok iya kan gitu. Kok kan. Pas banget gitu kan. Itu saya katakan. Diperiksa, terus muncul rencana munaslup, terus muncul lagi ada 2 pejabat tinggi negara siap untuk menjadi ketua umum. Nah ini. Andai kata sekiranya misalnya ada pemeriksaan, tapi tidak muncul yang lain-lain wacana munaslup, tidak muncul ada
pernyataan siap untuk jadi ketua umum Golkar, mungkin orang juga diam aja. Kan itu kan. Artinya kan kok terus beriringan ini. Sepertinya disetting kan gitu kan. Ini yang mau saya katakan susah menepisnya. Bang, tapi penegakan hukumnya sendiri, kita sepakat kan bahwa itu harus tetap ditegakkan. Harus. Walaupun memang kalau melihat sequence-nya, timeline-nya, kok ya bertepatan ya sekian peristiwa itu di saat yang sama seperti yang Bang Elman katakan barusan. Pertanyaannya Bang, apakah memang bisa partai politik itu diobok-obok begitu rupa sampai misalnya dengan dalam tanda petik penyanderaan kasus hukum misalnya dugaan, maka kemudian pilihannya akan searah dengan yang diduga menyanderanya ini. Bagaimana Bang? Ini kan sebetulnya kan orang juga memandang pemeriksaan ini kan semacam peringatan politik nih kan. Ada orang yang memandangnya seperti itu. Nggak boleh juga kita salahkan. Ini kalau sepak bola sudah kartu kuning 2 kali nih ya. Sedikit lagi merah loh. Kasih ingatkan. Artinya bisa juga orang menafsirkan, kok yuk ke sana, saya maunya kau ke sini dong. Gitu. Tapi tafsir lagi kan. Tadi kan Leo katakan ini kan membuktikannya kan tidak mudah. Sulit. Saya pun kalau ditanya orang membuktikannya tidak mudah. Tetapi kan jangan salahkan masyarakat beranggapan seperti itu. Nanti kan waktu akan membuktikannya. Kita akan lihat. Kalau ini diteruskan, tiba-tiba misalnya katakanlah arah Golkar ini langsung gitu kan. Langsung ke arah situ. Ke arah situ gitu kan. Bukan ke arah sini. Arah sini. Dan terjadi ini semua. Itu kan, ini ya sempurna nih. Sempurna ini. Tercapai. Persis seperti yang kita duga nih. Gitu kan. Okay. Itu sebabnya kita ingatkan kepada penguasa. Mau presiden ke, para menteri ke, siapa ke, hati-hati. Karena partai politik ini pilar demokrasi. Tidak boleh diobok-obok, tidak boleh diintervensi. Dia harus tetap independen, tidak tetap mandiri. Karena secara konstitusi, dialah yang punya hak untuk mencalonkan presiden, wakil presiden, dan mencalonkan calon anggota DPR RI, kabupaten kota sama provinsi. Artinya apa? Kalau independensi kemerdekaan dari partai politik ini diganggu, ya demokrasi itu juga akan terganggu. Ini jangan salahkan kan gitu kan. Bang, tapi tadi di dalam berita di headline jam 7 itu kan dikatakan oleh kader-kader Golkar bahwa bersepakat untuk tetap percaya kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Tidak ada munaslup, menolak semua DPD satunya. Ini artinya kan berarti kalau dalam kasus Erlangga dan Partai Golkar, partainya tetap independen, Bang. Sebetulnya kan gini, hasil pertemuan 38 DPD Golkar, DPD 1 Golkar di Bali itu kan sebetulnya kan tanda kutip ya menampar semua orang ini itu kan. Menampar mereka yang akan memunaslupkan Ketua Umum Golkar ini dan menampar juga mereka-mereka yang berkeinginan mencopot atau mengarahkan untuk mengganti Ketua Umum Golkar kan gitu kan. Karena 38 DPD ini kan itulah pemilik suara yang sah. Mereka lah yang akan menentukan munaslup atau tidak. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada munaslup, sebetulnya orang ini sebetulnya kan apa? Mau bicara apa sebetulnya? Kedua pejabat tinggi negara itu yang sudah menyatakan siap jadi Ketua Umum Golkar dan internal Golkar yang mengatakan munaslup. Ini sebetulnya itu tidak ada artinya lagi semua ini. Mereka sebetulnya kalau dia mau berpikir sehat, malu dan langsung lempar handuk semua itu. Kita harus jeda lagi, Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ada gium yang mengatakan bahwa kalau kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu akan korupsi atau korup dengan absolut. Lord Acton yang bilang itu, Bang. Kalau kita melihat fenomena terakhir belakangan,
Apakah kita bisa melihat bahwa jangan-jangan itu sudah mulai terjadi juga di negeri kita ini? Ya, saya sih susah untuk menyatakan sudah terjadi atau tidak terjadi. Tapi kan masyarakat selalu mengingatkan, ya kan, bahwa siapapun yang berkuasa, siapapun jadi presiden, kepala pemerintahan, jangan pernah mencoba-coba untuk mengintervensi, mengobok-obok partai politik atau apapun. Jadi biarkan saja partai politik itu bebas mau menentukan arah dan tujuannya, sepanjang dia tetap dalam koridor Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan NKRI. Sepanjang itu yang dia pegang, jangan diganggu gugat. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Biarkan aja dia mau katakanlah apa ini untuk koalisi ini. Biarkan aja mereka mau pilih siapa, mau berkoalisi dengan siapa, nggak usah diarahkan. Toh juga niat mereka baik kok. Partai politik ini semuanya niatnya baik. Niatnya apa? Bagaimana supaya masyarakat bangsa negara ini makin maju. NKRI udah pasti, Merah Putih udah pasti, Undang-Undang 45 udah pasti. Mau apa lagi? Itu yang kita sesalkan. Seperti kalau kita kembalikan kepada kasusnya Ketua Umum Golkar tadi, ini kan kita kan mempertanyakan. Kalau itu tidak ada maksud yang lain, mengapa harus sekarang? Ini kan lagi-lagi kan pertanyaan. Kalau tidak ada niat-niat seperti itu, mengapa harus sekarang? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa nggak dari 6 bulan lalu? Kok begitu lamanya cari alat bukti? Atau 6 bulan yang akan datang? Kita mau coba. Kalau ini tidak di sekarang, apakah 6 bulan lagi setelah selesai pemilihan umum masih nggak? Permainan ini dilanjutkan kan? Itu. Jadi sekali lagi ini menjadi pelajaran. Ya, tuh. Bagus juga 38 ketua DPD itu langsung tanda kutip menampar kan. Nah, kami ini tidak mau munaslup loh. Itu menampar semuanya itu. Apakah menambah oknum internal Golkar yang ingin memunaslupkan itu, juga kedua pejabat negara itu. Kita ini nggak bicara munaslup kok. Kok you ada urusan apa? Ya kan? Jadi apa urusan kau? Jadi apalagi kan kalau kita lihat ya memang kalau kita lihat dalam permainan ini sebetulnya kan sangat mudah kita melihatnya, membacakan ini. Dan rakyat juga nggak bisa dibodohin, Leo. Walaupun Kapus Penkum mengatakan tidak ada politisasi, tapi rakyat akan membacanya terbalik. Dan apa pula pentingnya dia menjelaskan ini tidak ada politisasi, tetap aja tegakkan aja hukum. Itu akan membuktikan kan. Ngapain dia buat bantahan? Tidak tebang pilih. Jangan lupa, Leo. Sekarang ini semakin dibantah, itu membuktikan sebuah pembenaran itu. Bahwa yang sebenarnya adalah yang dia bantahnya itu. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah independensi parpol masih bisa dipertahankan, Bang Elman? Ya tergantung. Kalau presidennya tetap mau parpol itu independen, tetap berdaulat, pasti tetap berdaulat. Tapi kalau presidennya memang tidak mau, iya pasti akan diobok-obok. Kan, gitu kan. Jadi inilah pentingnya presiden itu harus tetap tegak lurus. Kita harapkan kita sama-sama menjaga independensi parpol. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, keberadaan parpol sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Ketika parpol bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi di dalam lingkup internal, kemudian ditularkan dan berpengaruh kepada masyarakat luas, kita cukup optimis Republik ini bakal mampu melaksanakan demokrasi yang jauh lebih bagus. Di sisi lain, tangan-tangan penguasa harus menghentikan kegemaran mengobok-ngobok dan mengintervensi partai politik. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.